Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 8 dan 9 Marketing Public Relation. Dalam modul ke-8 ini, aku akan menjelaskan tentang MPR dalam Integrated Marketing Public Relation. Dalam dunia bisnis, strategi pemasaran menjadi poin paling penting untuk menarik minat calon konsumen, apalagi di tengah majunya zaman seperti sekarang ini. Dunia bisnis juga akan berkembang tidak hanya sekedar transaksi jual beli saja, tetapi juga harus memikirkan adanya komunikasi yang baik dengan calon konsumen. IMC adalah singkatan dari Integrated Marketing Communication, yang secara singkat akan salah satu strategi pemasaran yang mengutamakan keselarasan antara brand milikmu dengan konsumen. Sama halnya dengan kehidupan bersosialisasi, maka dalam menerapkan strategi pemasaran ini juga harus disertai atas komunikasi secara mendalam. Strategi IMC atau Integrated Marketing Communication ini sudah banyak diterapkan di berbagai perusahaan besar di Indonesia, sebab dinilai efektif untuk membangun hubungan berkesinambungan yang secara mendalam terhadap konsumen dari beragam kelas ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya melakukan strategi Integrated Marketing Communication. Strategi pemasaran berupa Integrated Marketing Communication sangat mampu membantu setiap marketing dalam perusahaan mencapai target penjualan. Hal ini dikarenakan, yang pertama, IMC dilakukan dengan tujuan guna menyampaikan suatu pesan secara konsisten sehingga setiap calon konsumen benar-benar mampu menerima dan juga memahami pesan yang nantinya ingin disampaikan. Yang kedua, IMC juga sangat berguna dalam membangun citra suatu brand. Seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam suatu merek juga akan diikut sertakan juga lebih mudah untuk diterima. Yang ketiga, IMC juga sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang keempat, selain mampu memperkuat pesan yang kuat di dalam pikiran audiens, IMC juga mampu menjadi pesan dan tujuan yang jelas di dalam bisnis Anda sendiri. Di modul 9 ini, saya akan menjelaskan tentang marketing PR, cyberspace, dan advertising. Dunia maya atau cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual atau tidak langsung dan tidak nyata. Selanjutnya ada apa itu cyberspace? Cyberspace dalam bahasa Indonesia artinya dunia maya, yang berarti media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak digunakan untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu tempat aktivitas elektronik dilakukan dan juga menjadi sebuah mesi virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya ada cyberspace sebagai model komunikasi baru. Konvergensi teknologi media massa adalah hasil dari proses adaptasi panjang dari sumber yang evolusioner dari setiap momen bersejarah. Dengan demikian, media baru menjadi perpanjangan dari media tradisional dalam cyberspace atau dunia maya yang memungkinkan untuk mengakses informasi publik dari berbagai perangkat digital. Teknologi baru juga membantu untuk menghubungkan orang-orang yang berbeda di luar ruang virtual. Selanjutnya ada manfaat dari cyberspace. Yang pertama, untuk menghubungkan orang dengan komputer. Contohnya remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat, kota, dan negara. Yang kedua, untuk menghubungkan komputer dengan komputer. Contohnya remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan di network tertentu. Yang ketiga ada menghubungkan orang dengan bank atau internet banking.
Yang keempat, ada menghubungkan orang dengan orang, contohnya surat, menyurat, atau yang disebut email. Yang kelima, ada menghubungkan orang dengan profesional bidang tertentu, contohnya dunia medis. Dokter zaman sekarang bisa melakukan operasi or diagnosis dari jarak ribuan miles dengan menggunakan media internet. Tidak lagi harus di depan sang pasien. Selanjutnya, saya akan membahas public relation. Menurut Agus Rusmana, dalam makalahnya tentang meningkatkan citra melalui cyber public relation. Cyber public relation adalah sebutan istilah atau nama populer yang diberikan untuk aktivitas online PR, yaitu aktivitas public relation yang dilakukan melalui media dan teknologi komunikasi dalam jaringan komputer. Selanjutnya ada kegiatan cyber public relation. Kegiatan PR bisa lebih fleksibel dari yang dilakukan di dunia nyata. Ketika program kehumasan konvensional mengeluarkan budget hampir ratusan juta dalam sebuah perusahaan besar, jika program tersebut dilakukan melalui internet akan jauh lebih murah. Selanjutnya, apa saja sarana kegiatan cyber public relation? Yang pertama ada press release, yang kedua expert articles, yang ketiga email, newsletter, yang keempat blogs, yang kelima webinar, dan yang terakhir podcast. Selanjutnya ada advertising. Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan mengarahkan komunikasi persuasif atau komunikasi yang tujuannya untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang pada pembeli, sasaran, dan masyarakat. Kemudian, fungsi periklanan hanya menjual barang dan jasa, sedangkan fungsi PR adalah menciptakan suatu lingkungan bagi organisasi agar organisasi tersebut tumbuh dengan pesat. Dan yang terakhir ada periklanan dalam humas. Yang pertama ada institutional advertising, yang kedua financial advertising, yang ketiga isu advertising, yang keempat ada advocacy advertising, yang kelima political advertising, dan yang terakhir crisis advertising. Sekian resume modul 8-9 dari saya. Terima kasih.